Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni penjelasan tentang zakat emas dan perak, di mana di dalam matannya dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal asmanu fasyai'ani, dan adapun emas dan perak, maka yaitu dua macam. Zakat harta benda barang berharga itu ada dua macam, az-zahabu wal fiddatu. Yang pertama emas dan yang kedua perak, asmanu. Al-asmanu yaitu maksudnya adalah emas dan perak. Wa amal asmanu fasyai'ani, maka adapun asmanu maka dia ada dua macam, az-zahabu wal fiddatu. Yang pertama emas, yang kedua perak. Wasyara'itu wujubi zakati fiha, dan syarat-syaratnya wajib zakat pada emas dan perak khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal hurriyatu, yang kedua merdeka. Wal milku tam, yang ketiga milik yang sempurna. Wan nisabu, yang keempat nisab. Wal haulu, dan yang kelima haul. Itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penjelasan daripada matan tersebut adalah wa amal asmanu, maka adapun asmanu fasyai'ani, maka ada dua macam, az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Emas dan perak terkena zakat. Madrubaini kana Allah, apakah emas dan perak itu dicetak menjadi uang ataupun tidak, baik dia dicetak atau dalam bentuk uang logam, kan biasa itu ada dari emas atau perak, ataupun tidak, sama saja. Yang demikian itu tetap dikenakan zakat. Wasyayati nisabuhuma, dan nanti nisabnya akan dijelaskan. Wasaraitu wujubi zakati fiha, dan bermula syarat-syarat zakat pada asmanu,
yaitu pada emas dan perak, khamsatu asya'a, ada 5 macam. Al-islamu, yang pertama Islam. Wal hurriyatu, yang kedua orang merdeka. Wal milkut tam, yang ketiga milik yang sempurna. Wan nisabu, dan nisab. Wal haulu, dan haul. Wasayati bayanu zalika, dan nanti akan dijelaskan penjelasan yang demikian itu. Kemudian kita akan coba yaitu masalah zakat pertanian. Tadi lanjutannya. Wa amaz zuru', dan adapun zakat hasil pertanian, fatajibuz zakatu fiha, maka wajib zakat padanya bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyuna, yang pertama harus tanamannya ditanam oleh bangsa manusia, ditanam dengan sengaja oleh manusia. Wa ayyakuna qutan muddakharan, dan harus ada hasil tanaman itu makanan yang dapat disimpan, ya. Tanaman tersebut adalah tanaman pokok yang memberi kekuatan dan juga dapat disimpan. Makanan pokok, makanan utama yang dapat memberikan kekuatan seperti beras, padi. Ya. Wa ayyakuna nisaban, dan harus ada hasil tanaman itu ialah mencapai nisab. Wa huwa khamsatu awsuqin, yaitu 5 wasaq. La qasra 'alaiha, yang tidak ada kulitnya padanya. Jadi kulitnya udah disiangin, udah dibuangin. Jadi ada 5 awsaq. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita kaji penjelasannya. Wa amma zuru', dan adapun hasil pertanian zuru'. Wa aradal musannifu biha, dan pengarang kitab bermaksud dengannya zuru' al-muqtatu min hintatin wa sya'irin wa adasin wa azurin. Yang dimaksud di sini adalah makanan pokok, makanan utama, makanan yang bisa memberikan kekuatan. Min khintatin, daripada gandum, wa sya'irin wa adasin, dan kacang-kacangan. Wa adasin, dan kacang
wa aruzin dan beras, gandum, beras, Jam. ya. Wa kaza ma yuqtatu ikhtiyaron, dan seperti ini juga makanan yang memberikan kekuatan, makanan pokok pada waktu ikhtiar, ka zarutin seperti jagung, wahimasin dan kacang. Jagung kalau ternyata itu menjadi makanan pokok, meskipun dia pada waktu ikhtiar jagung, maka dia terkena zakat. Ya. Makanan pokok memberikan kekuatan seperti jagung, maka dia tetap dikenakan Zakat. zakat. Fatajibu zakatu fiha, maka wajib zakat padanya di salah satu syaraid dengan 3 syarat. Jadi syarat daripada zakat zuro ada 3. Ayyakuna mimma yazra'uhu ay yastanbituhu al-adamiyuna, bahwa ada zuru tersebut, tanaman tersebut dari sesuatu yang manusia menanamnya, yang manusia menumbuhkannya. Fa inna bata binafsihi, maka jika tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya, Ya, kena zakat. bihamli ma'in, dengan terbawa, dengan sebab terbawa oleh air, au hawain atau udara, fala zakata fiha, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat padanya. Jadi memang tanaman itu sengaja ditanam oleh manusia, maka yang demikian itu baru terkena zakat. Ya. Lamun jika tumbuhan atau tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya, contohnya dengan sebab terbawa oleh air atau terbawa oleh angin, maka yang demikian itu tidak ada zakat padanya. Wa ayyakuna kutan mudakharan, dan bahwasanya ada makanan tersebut memberikan kekuatan. Makanan pokok itu memberi kekuatan dan yang bisa disimpan. Wasabaka qoriban bayanu muqtati, dan telah dijelaskan baru saja penjelasannya tentang makanan pokok tersebut. Wa kharaja bil quti, dan keluar dengan makanan pokok, mala yaktatu, sesuatu yang bukan makanan pokok, minal abzari, daripada bumbu-bumbuan, nahwu al-kamunu, seperti ketumbar. Jadi makanan bumbu-bumbuan memang bukan makanan pokok. Dia mah bisa jadi sebagai penyedap makanan saja. Ya.
Jadi seperti bumbu-bumbuan, ketumbar, kunyit, jinten, tidak dikenakan zakatnya. Ya, ketumbar, kunyit, jinten, lada, ya, buah pala, kemiri, itu kan makanan bukan makanan pokok dan tidak memberikan kekuatan, maka makanan-makanan seperti itu masuk dalam kategori bumbu-bumbuan, tidak dikenakan zakat. Wa ayyakuna nisaban, dan bahwa ada makanan tersebut satu nisab, wa khamsatu awsaqin, yaitu kira-kira satu awsaq, la kasra alaiha, yang tidak ada kulit padanya. Jadi memang udah disiangin, berasnya kulitnya udah nggak ada, ya. Jadi istilahnya tidak ada kulitnya. Wa fi ba'din nusakh, dan pada sebagian kitab naskah, ayyakuna khamsatu awsaqin, bahwa ada tanaman pokok itu nisabnya 5 awsaq, bi isqatin nisabin, dengan menggugurkan kata-kata nisab. Jadi ada di dalam kitab yang lain tidak menggunakan kata-kata nisab, cukup dengan ayyakuna khamsatu awsaqin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu. Dan mungkin di sekeliling kita tidak ada yang bertani, ya. Tidak ada yang bertani. Akan tetapi mungkin di daerah-daerah masih banyak tuh pertanian, maka harus diperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Tetapi di daerah kita di sini tidak lepas kemungkinan ada orang yang memiliki emas atau perak, yang bisa jadi jika sudah sampai nisab dan haulnya, maka emas dan perak tersebut harus zakatnya segera dikeluarkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.